Kita sangat beruntung hari ini bisa dapat pemaparan langsung dari Mas Chandra Endro Putro, yang tadi saya sudah mention, ini seorang tokoh ya, produser, penulis, sutradara, apalagi yang bisa saya sebutkan. Mungkin nanti Mas Chandra Endro Putro juga mengenalkan kembali yang lebih lengkap, yang pasti sudah mengalami hampir cycle ya produksi animasi ya, dari series TV layar lebar, dan menangani klien-klien luar dan dalam ya. Jadi saya pikir udah komplit banget, tak perlu diragukan. Dan saya lihat nih teman-teman, perlu dijelaskan ke Mas Chandra nih, peserta sebagian besar dari teman-teman pelaku studio, lalu ada juga teman-teman akademisi ya, dosen, guru, dan sisanya ada mahasiswa dan ya mahasiswa ya, tentu saja ada juga mungkin siswa, mungkin ada juga ya. Cuman saya lihat demografinya ada dari luar negeri, dari Jayapura, luar pulau ya. Seperti itu. Dan hari ini Mas Chandra akan membahas creating character driven story. Tadi saya sudah berbusa-busa Mas Chandra selama setengah jam. Jadi saya udah kehabisan kata-kata ini. Rasanya teman-teman juga udah bosan. Udah langsung ingin mendengar pemaparan Mas Chandra. Langsung aja sepertinya. Seperti itu. Ada slide yang bisa ditampilkan ya nanti katanya. Selamat siang. Ya, siang. Dengar suara saya? Sip, clear. Oh, nggak ganggu kalau dengar. Dengar Mas Irfan, Mas Irfan. Mantap. Mas Irfan. Ya. Dengar suara saya? Ya, kedengeran banget. Kedengeran. Oke. Jadi kita langsung mulai nih. Pasti masih kos. Jadi Mas Irfan jadi moderator, Mas? Hah? Ya, jadi moderator ya, setengah jam. Kenapa? Cuap-cuap. Tadi Mas, tadi. Sekarang Irfan, Mas Chandra. Bentar nih. Tadi Mas Irfan jadi moderator? Ya. Saya menemani, bukan moderator, menemani senior. Okay. Saya biasanya suka salim kalau ketemu Mas Chandra. Salim dulu. Ini banyak pakar-pakar nih. Gua ngomongnya jadi ini keder. Bentar, suara digedein dulu. Oke. Ada Pak Daniel juga ya? Tadi off dulu. Nih. Saya mau Saibul Hikayat, banyak yang pinter. Oke. Ini sebenarnya sharing aja ya. Sharing pengalaman. Baik pengalaman saya selama 20 tahun lebih di animasi dan di penulisan, di penyutradaraan. Lalu pengalaman saya 2,5 kali ikut Asian Animation Summit. Jadi saya mau coba, saya gabung itu dua, antara pengalaman saya pribadi, pengalaman saya sendiri, dan pengalaman saya atau pengetahuan yang saya peroleh dari AAS itu, gitu ya. Saya mulai mau share screen dulu ceritanya. Ini walaupun pakai PowerPoint, tapi sebenarnya harusnya ngobrolnya santai. PowerPoint-nya tuh supaya gue nggak lupa aja mau ngomong apa, gitu ya. Oke, kita mulai dari... Udah muncul belum PowerPoint-nya? Udah, Mas. Udah. Oke. Sekarang masih muncul? Masih. Ini gambarnya berubah nggak? Berubah. Oke. Jadi, ini judulnya terlalu dahsyat ini. Creating a Character Driven Story. Oke. Sebelum ke situ, sebenarnya saya cuma pengen nanya nih sebenarnya. Ini sih bukan nanya. Mau menyamaratakan pemahaman mengenai animasi.
terutama karena ini menyangkut animasi. Sering banget orang bertanya gitu, apa sih bedanya menulis animasi dengan menulis live action gitu ya. Nah, sebelum menjawab itu, saya mau share dikit pemahaman mengenai apa itu animasi. Jadi animasi itu menurut saya tuh bisa dilihat sebagai teknik produksi. Artinya gini, ketika kita punya skenario atau punya storyboard, maka kita punya pilihan untuk memproduksinya. Satu dengan live action, dengan syuting ya. Satu bisa juga dengan panggung teater, atau apalagi satu lagi bisa dengan animasi. Kalau dilihat sebagai teknik produksi, maka sebenarnya menulis animasi dengan menulis live action sama aja. Tidak ada bedanya gitu loh, kalau dilihat sebagai teknik produksi. Tapi kalau animasi dilihat sebagai realem, dan ini sebenarnya animasi sesungguhnya, maka cara menulisnya menjadi berbeda. Ini realem ini saya nggak ketemu terjemahan yang pas ya. Kalau mau dibilang animasi sebagai dunia animasi kok kayaknya nggak pas ya. Realem kayaknya lebih dalam dan lebih luas daripada sekedar dunia. Gitu. Jadi saya sebut aja animasi sebagai realem. Animasi sebagai realem itu kenapa kita melihat animasi sebagai realem? Begini, animasi sebagai realem itu sebenarnya gara-garanya gitu ya, atau gini. Elemen-elemennya adalah kondisi. Kondisi yang menyebabkan sesuatu atau storyboard atau skenario itu sulit atau tidak bisa dilakukan dengan syuting. Lalu karena dia tidak bisa di syuting atau sulit di syuting, itu karena metodenya terbalik. Kalau metode syuting itu dia menangkap gerak pakai kamera, geraknya ditangkap, lalu direkam menjadi gambar diam yang tersusun. Itu metode syuting. Nah, metode animasi terbalik. Justru kita membuat gambar diam itu, kita susun sedemikian rupa, sehingga terlihat gerak atau hidup. Menghasilkan ilusi gerak atau ilusi hidup. Jadi terbalik. Gitu loh. Metode syuting dengan metode animasi terbalik. Karena metodenya terbalik, bahwa kita itu justru membuat gambar diamnya dulu, gitu, maka sebenarnya kita bisa membuat apa aja. Kita bisa merealisasikan apapun ide-ide kita tanpa batas. Orang kita buat dulu gambarnya. Kalau syuting kan adegannya ada, direkam. Gitu kan, geraknya ada, direkam, disusun, lalu terekam, tersusun menjadi gambar diam, gitu loh. Kalau ini kan terbalik, kita di animasi, kita bikin dulu gambar-gambar diamnya itu. Kita susun sampai ada ilusi gerak. Maka sebenarnya kita bisa bebas membuat gambar diam itu sehayal-hayal apapun. Gitu loh. Nah, karena kita bisa menghayal apapun, sebenarnya kekuatan hayalan kita adalah di story, dramatiknya, adegannya, ekspresi, emosi, gestur nih, ekspresi itu facial ya. Yang ujung-ujungnya sebenarnya itu adalah gags atau action komedi sebenarnya itu, gitu adalah action komedi. Nah, penulis animasi itu dealing dengan beginian. Dia dealing dengan beginian, dia harus paham kondisinya bahwa ini sulit di syuting. Jadi kalau ada skenario yang ini bisa pakai syuting, ya terus ngapain di animasi kan pertanyaannya gitu. Maka sering banget saya bilang, ini bukan animasi, gitu loh. Kalau dia masih bisa di-syuting, dia sebenarnya bukan animasi. Bukan realem animasi, gitu loh. Realem animasi adalah, ini dia, bisa di-exaggerate. Karena kita gambar sendiri, kita merancang sendiri, gitu loh. Kalau sesuatu tidak dirancang, kemudian direkam, maka dia bukan animasi, bukan realem animasi. Kalau dia merekam adegan, maka dia bukan realem animasi, adegan hidup ya maksudnya gitu. Nah, penulis harus dealing dengan cycle ini, gitu loh. Kalau dia bisa di-exaggerate, itu sebabnya dia tidak bisa di-syuting, gitu loh, karena di-exaggerate, gitu loh. Memang ini harus believable. Jadi, hayalan kita kalau ngaco-ngaco, nggak make believe ya orang nggak nonton, nggak suka kan gitu. Harus believable, itu jelas. Itu kita paham lah semua itu. Nah,
Jadi ini realem, teman-teman udah tahu lah, ini realem, maksudnya realem animasi itu seperti apa ya. Ini realemnya Coco, realemnya Toy Story, ini ada realemnya Luna Petunia, ini pekerjaannya Base Bali ini, gitu loh. Saya sempat setengah menyutradarainya, gitu. Ini adalah contoh-contoh realem, kita bisa sebut satu persatu, beribu-ribu realem animasi, gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya mulai jelas. Penulisan animasi dengan penulisan live action adalah, kalau orang nulis live action, dia sebenarnya fokus pada adegan dan dialog untuk mendeliver dramatika atau karakter atau goal cerita. Dia fokus di situ. Adegannya apa ya? Ini dia fokus di situ. Penulis animasi, selain daripada fokus ini, dia harus punya kelebihan. Itu makanya kita orang-orang pilihan nih. Storytelling animasi, atau storyteller animasi, selain dia fokus di sini, dia harus punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia harus melalui exaggerate atau melalui eksplorasi exaggerate, dia menulis adegan dialog untuk mendeliver dramatika itu, gitu loh. Jadi bukan cuma adegan, dia harus mikirin exaggerate-nya apa ya, gitu kan? Harus dia detail, gitu loh. Yang animasi biar bagaimanapun sebenarnya pendetailan adegan itu, pendetailan exaggerate itu sebenarnya urusan action komedi. Banyak yang bertanya, kalau saya nulis filmnya serius, Mas, gitu loh. Berarti saya nggak bisa action komedi. Film animasi seserius apapun, kalau nggak ada action komedinya, maka kalian akan kehilangan exaggerate-nya. Karena di situ exaggerate-nya. Mau film drama percintaan, kayak kalau kalian sudah masuk realem animasi, maka dia harus ada action komedi untuk exaggerate-nya. Taruh kata misalnya ketika dia menyatakan cinta dengan memberikan bunga. Harus kita pikirkan bagaimana bunga itu dia sampaikan atau dia keluarkan dari kantongnya atau dari mana kan gitu, seperti apa bunganya, harus lucu kan, selain daripada harus harus nice, harus lucu, harus itulah ya, tapi tetap harus begitu. Nah, ini sebenarnya urusannya adalah urusan gags yang tadi saya sebut gitu. Jadi penulisan animasi sebenarnya intinya menulis gags untuk deliver dramatik, karakter, story, goal gitu. Jadi kalau kita nggak jago gags, maka jangan coba-coba nulis animasi, atau dibalik. Kalau mau nulis animasi, kita harus belajar gags gitu loh. Kalau kita tidak bisa menulis gags untuk mendeliver ini semua, maka sebenarnya realem animasinya gagal. Dan ini sering terjadi dengan penulis-penulis live action ketika dia mencoba untuk menulis animasi gitu loh. Dia nggak tahu di mana gitu loh. Bahkan kalau sampai dia kepikir, oh gags ya gitu ya. Oh berarti gue harus bikin gags nih dia. Dia menaruh gags dengan secara sembarangan, maka tidak mendeliver cerita, tidak mendeliver dramatik. Karena yang namanya gags itu bukan slapstick doang. Itu slapstick dirancang gitu loh. Bisa apa itu? Mute batuk-batuk. Slapstick yang dirancang. Bagaimana merancang slapstick? Ini garis besarnya aja nih. Setiap action, animasi itu kan film atau adegan apa isinya kan action aja, berkesinambungan, sebab akibat dan seterusnya kan. Sebab ini membuat akibat ini menjadi sebab berikutnya kan gitu. Nah, setiap action itu selalu mempunyai goal. Kalau saya mau buka pintu, maka action saya adalah membuka pintu. Mencapai membukaannya apa? Pintunya macet, gitu loh. Hambatannya apa? Pintunya macet, saya dorong-dorong nggak bisa kebuka, ternyata bukanya keluar, bukan ke dalam. Itu gags, gitu loh. Seperti itu, gitu loh. Nah, itu saya sebut dengan gags structure. Kira-kira itu. Jadi, walaupun kita jago nulis gags, kita cukup nakal lah ya soal gags, tapi kalau kita tidak bisa membuat strukturnya, maka kita nggak bisa membangun dramatika cerita, nggak bisa membangun karakter, nggak bisa membangun apapun yang diperlukan dalam membuat penonton terus pengen mengikuti cerita kita, gitu loh. Nah,
Ini sih contoh-contoh, dari sebagian sudah sebut. Low level gags itu gags yang sederhana. Tadi buka pintu berkata terbuka, masuk, dan jadi sering sekali orang bikin adegan buka pintu, udah buka aja masuk gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa nambahin gags. Ketika pintunya terbuka, dia jalan, pintu ini kan jalan terus sampai nabrak dinding kan, gitu kan. Kalau dia karakternya kagetan atau panikan, maka lu bisa eksplor tuh kagetnya gimana kan gitu loh. Maka dengan gags ini lu sebenarnya bisa mendeliver karakter. Kalau ternyata karakternya ini cool gitu ya, begitu pintunya kebuka terus nabrak jeglek, dia cuma nengok sebentar karena dia cool biasa. Jadi kita bisa mendeliver karakter dari sebuah gags yang sebenarnya bagian dari penceritaan gitu loh. Kalau middle level gags ditambahin ya lebih susah, macet, nggak bisa dibuka, didorong-dorong, akhirnya terbuka, tapi dia jatuh, kan gitu loh. Kalau dia jagoan, waktu terbuka mau jatuh, dia salto, tegak lagi. Kalau dia nggak jagoan, ya kamu bisa bayangkan lah seperti apa. Atau high level gags. Pintu ke bawah tadi gue bilang, dorong-dorong nggak bisa, ditabrak-tabrak nggak bisa, sampai dia mental jatuh, ternyata pintunya bukannya keluar. Gitu. Jadi kita bisa menyusun gags sambil membuat reaksi karakter terhadap gags itu apa, gitu loh. Itu contoh ini kita lewatin. Nah, akhirnya begini pertanyaan. Setelah kita paham realem animasi, setelah kita paham menulis animasi itu seperti apa, cerita itu sebenarnya apa sih? What is story? Ini saya so Inggris-Inggrisan. 3 hari berturut-turut meeting sama orang Taiwan ngomong Inggris, jadi gue kebawa nih bikinnya. Jadi, what is story? Apa itu story? Story sebenarnya urusan karakter relationship, hubungan antara karakter-karakter kita di dalam cerita itu. Itu story sebenarnya itu. Gitu. Jadi kalau orang bercerita nih, gue ceritanya ini nih tentang pendekar yang mengejar warisan pedang nenek moyangnya. Oke, tapi cerita itu nggak akan work karena hubungannya kalau bukan relationship. Contohnya gampang. Mencari pedang pusaka warisan nenek moyang itu ada relationship dia dengan itu menyebabkan konflik-konflik. Ini bukan arti negatif ya. Kalau ada ini akan bisa menyebabkan menjadi cerita karena dua-duanya punya cara pandang hidup yang berbeda, punya tujuan yang berbeda dan sebagainya. Itu akan menjadi konflik. Nah, begitu ada konflik, maka ada cerita. Gitu loh. Gara-gara saya nggak setuju sama Mas Ivan, ada cerita jadinya. Ceritanya bisa kemana-mana. Gitu loh. Gitu misalnya. Gitu ya. Itu contoh. Gitu loh. Jadi story adalah urusan hubungan antara karakter konflik. Dari situ akan. Tadi saya sudah sebut karakter relationship. Kalau si A punya tujuan ke kanan, si B punya tujuan ke atas atau malah ke kiri atau malah ke belakang, menyebabkan ada konflik menjadi cerita. Maka sebenarnya semua karakter dalam cerita harus punya tujuan, punya goal, punya keinginan, punya kebutuhan. Goal, tujuan, want, keinginan, need, kebutuhan, katanya gitu. Nah ini kira-kira gitu. Jadi mereka punya goal lah setiap karakter, punya keinginan. Setiap karakter. Karena setiap keinginan mereka itu akan membuat konflik jadi lebih tajam atau malah lebih kompleks atau lebih variasi kan gitu loh. Begitu konflik lebih variasi, lebih banyak, maka cerita menjadi lebih menarik. Ini kunci ini gitu loh. Jadi begitu kita punya karakter, kalau kita tidak menyematkan ini karakter tujuannya apa sih, maunya apa sih gitu ya. Maka sebenarnya kita nggak bisa memulai cerita apapun. Atau kalau kita bisa bercerita, ceritanya nggak menarik. Ceritanya nggak menarik karena gagal membangun konflik, maka akan gagal untuk membuat ceritanya menjadi tertarik. Nah, karakter, selain punya wants, ini penting.
Oh sorry, ada yang catatan. Nah, ketika menulis ini, begitu ini akhirnya jadi story menarik. Sebenarnya pertanyaan orang gitu, mana sih yang lebih dulu karakter? Gitu, lebih gampang. Kita ketemu karakter, pengen ngapain, itu akan mudah membuat cerita. Memang dalam perkembangannya, karakter sama cerita ini akan berjalan bolak-balik. Ketika kita udah punya karakter, udah ketahuan tujuannya apa, udah ketemu konfliknya seperti apa, muncul cerita, waktu menyusun ceritanya, ini bekerjanya bolak-balik. Karakter punya want, punya tujuan, punya keinginan. Selain punya keinginan, kita sering banget terjebak begitu disuruh mendeskripsikan karakter, yang kita deskripsikan adalah fisikal. Oh, karakter saya rambutnya keriting, tinggi, dia suka pakai baju ini, kemudian dia sering baca puisi, tapi sebenarnya dia pemalu gitu. Itu boleh, tapi sebenarnya kita tidak masuk ke dalam inti karakternya sendiri kan. Karakter seperti yang tadi saya bilang, dia harus punya keinginan. Itu tadi sih karakter. Lalu hobinya baca puisi, sebenarnya keinginannya apa sih? Kan gitu loh. Apa sih keinginannya? Kalau dia nggak punya misalnya, oh dia pengen jadi penyair terkenal, nah, kan gara-gara hobi itu, gitu loh. Gitu. Atau mau ditabrakin tuh, hobinya baca puisi, tapi dia ingin jadi pemain bola terkenal, mau jadi menarik gitu. Karena selain dari punya keinginan, karakter harus punya point of view. Point of view itu maksudnya begini. Contoh nih, ada karakter yang tujuannya adalah, keinginannya adalah membuktikan kepada teman-teman yang orang sekampung bahwa dia adalah pendekar, gitu loh. Orang kampung tentu gara-garanya apa? Gara-gara orang kampung nggak percaya sama dia, gitu. Gara-gara dia adalah pendekar, gitu loh. Point of view-nya dia apa? Point of view-nya dia merasa bahwa dia ini adalah keturunan pendekar nenek moyang kampung itu. Point of view dia itu. Jadi dia point of view merasa bahwa dialah pelindung kampung ini. Gitu point of view. Dialah pelindung kampung ini. Gitu loh. Padahal orang kampung nggak percaya. Gitu loh. Kenapa nggak percaya? Karena dia punya weakness. Gitu loh. Apa weakness-nya? Mungkin dia tidak pernah bisa menunjukkan kependekarannya macam, nah, ini idenya Daryl, Magic Slime. Dia punya Magic Slime yang itu adalah andalan kependekarannya, tapi dia nggak pernah bisa pakai benar, gitu loh. Itu weakness-nya, maka orang nggak percaya. Maka dia harus bisa membuktikan, gitu loh. Udah mulai kebayang kan, ini seru nih karakter, gitu loh. Nah, kemudian yang membuat weakness-nya itu adalah attitude-nya. Nggak sabar, terburu-buru misalnya, atau penakut, gitu loh. Itu penakut. Begitu dia pengen membuktikan, ternyata penjahatnya itu monster yang ganas, dia malah takut. Karena dia takut dia nggak bisa ngeluarin magic slime-nya. Gitu, itu attitude, gitu loh. Terburu-buru bisa karena pengen membuktikan, dia terburu-buru nggak pernah pikir panjang. Jadi nggak bisa ngeluarin magicnya, atau salah perhitungan, atau apa, kan gitu loh. Nah, ini keempat kunci kalau kita ngebangun karakter. Boleh ditambahkan, biasanya ada change. Kalau di film layar lebar, ya change-nya sekali. Kalau dia tadinya penakut, jadi pemberani di akhir cerita. Atau menjelang akhir cerita, dia jadi berani. Maka dia bisa menyelesaikan masalah. Penyebabnya apa? Kita atur sesuai dengan believable ceritanya, sesuai dengan hukum alam ceritanya. Kita atur. Kalau di serial, selalu berulang aja. Hari ini dia ada masalah, dia selalu tergesa-gesa, ngapain nggak bekerja sama dengan temannya, maka solve pelajaran. Nah, itu dia change. Tapi nanti episode berikut ya gitu lagi, selalu change gitu loh. Itu tambahan gitu ya, change ini. Tapi rasanya ini penting
diperlakukan, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan penonton-penonton di Asian Animation Summit. Karena Asian Animation Summit atau AAS, buat kids itu dia selalu menyenangi yang karakter awalnya selalu berbeda pendapat ketika ada masalah untuk menyelesaikan, karena masing-masing punya one berbeda, masing-masing punya point of view berbeda, punya weakness berbeda, bahkan attitude berbeda, tapi pada akhirnya mereka sadar dengan bekerja sama, working together, mereka menyelesaikan masalah. Ini kunci yang saya amati selama 2,5 kali ikut AAS, works. Ngomong-ngomong kenapa 2,5 kali? Karena yang setengah saya cuma ikut mentoring, tapi nggak ikut ke Korea. Gitu. Kira-kira gitu ya, itu jadi ini kunci kita kalau ingin karakter. Nah, semua ini tentu waktu disusun, wants-nya apa, point of view apa, itu harus memberi peluang potensi menjadi atau di-exaggerate. Tadi misalnya, ingin membuktikan, karena orang nggak percaya, itu kan udah kebayang nih, komedinya seperti apa, exaggerate seperti apa. Punya magic, tapi nggak bisa pakai, salah mulu, udah kebayangan gitu. Gara-gara weakness-nya itu. Jadi ini waktu dirancang, harus sudah memikirkan untuk sini. Gitu loh. Nah, ini contoh yang tadi sudah gue sebutkan, gitu ya. Ini contoh yang tadi gue sebutkan, ini akan ke sana gitu loh. Nah, oke, itu karakter. Sekarang kita coba membayangkan bagaimana karakter itu masuk ke dalam cerita. Pertama kan kita punya main karakter. Nanti kalau dengan si Bapak Opa Mentor itu ya, dia itu punya definisi main karakter dan karakter pendukung, supporting karakter. Nah, main karakter yang dia maksud adalah sekelompok karakter yang berperan penting terhadap series itu. Jadi kalau bukan satu orang di tempat penonton menjalani atau melihat cerita, maka kita sebut hero. Maka supaya tidak rancu antara hero dengan main karakter di acara yang saya sekarang ini atau nanti ngobrol sama si tim book itu, maka karakter utama kita sebut hero. Maka kita punya hero. Hero ini tentu punya one yang saya sebut itu. Maka akan kita pikirkan juga weakness-nya seperti apa. Nah, dengan karakter seperti ini, maka sebenarnya dia akan bisa membuat cerita. Bisa menjadi ceritanya gampang. Misalnya gampang. Karena kemudian dia akan punya goal. Dia punya goal. Bentar nih, gua pindah. Bentar. Oke. Dia akan punya goal. Story ini punya goal. Ketika dia ada karakter ini masuk ke dalam cerita, dia bisa membangun sebuah cerita yang kemudian punya goal. Misalnya, kalau yang contoh yang tadi ya, kan one-nya adalah membuktikan dia adalah warrior. Maka dalam sebuah episode, kalau terjadi misalnya ada muncul penjahat atau monster yang menculik salah satu warga, nah, gitu kan? Maka kemudian dia terpanggil untuk menyelamatkan warga itu. Maka story goal adalah menyelamatkan warga. Saya bedakan istilah goal dengan istilah one agar tidak rancu story goal dengan hero goal. Maka hero goal kita bilang aja one gitu ya. Maka story goal-nya adalah menyelamatkan si warga itu gitu loh. Kalau si hero berhasil menyelamatkan warga ini, maka dia berhasil membuktikan bahwa dia adalah warrior. Gitu. Dari satu karakter ini, maka kita sudah bisa ngebayang bisa terjadi sebuah cerita. Ketika ada kasus penculikan warga, maka goalnya dalam story ini adalah menyelamatkan warga itu. Maka kalau si hero masih dia pengen nyelamatin, karena kalau berhasil menyelamatkan, dia akan berhasil. Nah biasanya, ya sampai sini dulu ya, gitu ya. Biasanya
supaya perjalanan dia ini tidak mudah-mudah amat, maka kita taruh opposite karakter. Karakter yang berbeda pendapat terus sama dia. Nggak setuju. Biasanya berlawanan. Kalau hero kita tergesa-gesa, pengen pamer, maka si opposite karakter itu biasanya lebih wise, lebih tertata, lebih terencana, lebih hati-hati. Maka dia selalu tidak setuju, oh, jangan gini, nanti kamu akan ini, gitu. Nanti kamu akan gini, gitu. Ya memang nanti pada akhirnya, yang seperti kita bilang, pada akhirnya mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini, gitu. Nah, ini diperlukan istilahnya opposite karakter ya. Bisa ada istilah lain, tapi pada intinya adalah karakter yang menjadi pasangan hero, pasangan tanda kutip yang selalu bertolak belakang dengan dia. Walaupun tujuannya sama. Tujuannya sama-sama untuk menyelamatkan warga itu. Tapi caranya tidak lain-lain, berbeda. Kan gitu. Nah, kemudian sebuah cerita biasanya selalu muncul ada penyebabnya. Tadi saya sudah sebut, penyebabnya ada warga yang diculik. Maka itu inciting accident istilahnya kalau di sini, di penulisan. Nah, ada sesuatu yang diculik. Siapa yang menculik? Yang menculik adalah bisa siapapun. Atau kampung, dan kita perlu satu lagi, ada disebut karakter troublemaker. Memang karakter ini ya bikin masalah. Sebab kalau nggak ada yang bikin masalah, maka di sini tuh nggak bisa mulai apa-apa, gitu loh. Dia pun nggak bisa ngapa-ngapain, gitu loh. Ya memang kita bisa memulai hero ini yang bikin masalah dirinya sendiri, gitu. Lalu dia harus mencari mencari penyelesaian. Tapi alangkah baiknya, nanti kamu bisa kebayang, kita bisa lihat betapa serunya. Kalau ternyata ada troublemaker, gitu loh. Misalnya troublemaker itu bikin masalah, lalu dia berusaha mencari penyelesaiannya karena diculik nih gara-garanya. Tapi karena dia sendiri sering bikin masalah, maka dia juga akan, karena dia tergesa-gesa, maka dia juga bikin masalah. Maka di sini akan berlipat-lipat nih persoalannya atau bertumpuk leveling dramatiknya. Gitu loh. Misalnya, kalau troublemaker ini udah bikin masalah, akan muncul masalah, biasanya begitu tahapannya. Lalu karena ada masalah yang tadi saya bilang, dia berusaha mencari ini. Nah, menariknya adalah, pasti si hero, waktu terjadi ini, kemudian muncul masalah, dan kemudian dia mau memecahkan masalah ini, dia melakukan langkah. Langkahnya apa? Gitu loh. Ada sebuah cerita yang dulu saya buat base dulu, untuk ikut AAS yang pertama kalau nggak salah. Itu ada kue atau makanan yang hilang, ya karena ada troublemaker nih disuruh nganter makanan, malah main-main, akhirnya nyasar, makanannya hilang. Makanannya dicuri, gitu loh. Ada jejaknya, gitu loh. Nah, lalu si hero ini berusaha mencari cara untuk menemukan pencurinya. Maka step yang dia lakukan adalah dia ingat dia punya teman. Ini ceritanya tentang kehidupan di dalam kulkas. Dia punya teman, seekor beruang es, tinggalnya di freezer di atas. Beruang terkenal dengan penciuman yang tajam. Maka dia minta tolong beruang itu, gitu loh. Beruang itu tentu senang karena beruang itu kesepian, dia sendirian. Menarik bukan bahwa beruang itu pun punya wants. Want-nya adalah dia pengen punya teman banyak. Tapi weakness-nya adalah, halangan dia adalah bahwa dia tinggalnya di freezer. Nah, dia bisa ke freezer. Yang lain sayur mayur, kalau ke freezer jadi hitam, kan gitu loh. Atau kalau susu jadi beku, jadi nggak bisa. Nah, karena dia wants-nya adalah pengen punya teman, begitu diminta bantuan, tanpa pikir panjang dia mau. Jadi teman-teman udah kebayang tuh. Setiap karakter kalau punya wants, waktu kita menyusun cerita tuh enak, bisa cocok, bisa dicari gitu loh. Jadi dia minta tolong itu, dia langsung mau. Kenapa diperlukan dia langsung mau? Karena kemudian dia dengan cepat langsung ikut turun ke bawah ke tempat kejadian barang itu hilang. Barang itu hilang mungkin di level nomor 2 dari bawah tuh di atas chiller gitu ya, misalnya di situ. Begitu dia turun sampai situ, dia mulai meleleh. Nah, ini muncul problem berikut. Kenapa problem berikut muncul? Satu, karena want-nya si beruang itu yang tidak berpikir panjang karena dia pengen punya teman, dia tolongin, ternyata malah jadi masalah. Kenapa masalah melanggar? Karena si hero tergesa-gesa, tidak berpikir bahwa si beruang boleh ke bawah.
beruang S-nya itu bentuknya S pun gitu loh. Karena dia nggak boleh ke bawah. Jadi udah kebayang kan, hero pun bisa bikin masalah, tapi sebaiknya jangan di sini. Dia akan menghambat di cerita ini. Maka itu kalau dicerita adalah plot point satu, ketemu masalah. Penyebabnya ya karakter sendiri. Karakternya si hero maupun karakternya si karakter lain itu, misalnya si beruang S itu. Nah, kira gitu. Nah, ini. Jadi di sini kita udah ada hero, ada opposite karakter, ada troublemaker, bahkan ada karakter tambahan. Dan 4 karakter cerita udah seru. Bahkan sebenarnya ini kalian sudah punya ide cerita di sini. Udah jadi cerita ini. Kita sebut ini Act 1. Udah jadi cerita. Ya ceritanya adalah itu. Si anak bandel ini menghilangkan kue, di mana kue itu dicuri oleh pencuri, sehingga akhirnya tokoh utama kita harus mencari atau menemukan kue itu kembali dengan cara minta tolong beruang es menjejakkan, tapi beruang es itu meleleh ketika sedang mencari jejak. Nah, udah kebayang ceritanya. Waduh, konfliknya udah makin tajam. Ya, nanti dia carilah gimana caranya nih supaya bisa tetap bekerja tapi nggak meleleh gitu kan. Mungkin ya akal-akalin supaya ada AC yang portable kali atau apa di punggungnya. Berarti dia perlu karakter bantuan lain untuk mencari tools untuk supaya ini bisa jalan. Atau dia sendiri mengakalinya sampai nanti dia ketemu masalah berikutnya, misalnya bisa dicari, itu kita sebut plot point 2 yang disebabkan oleh karakter lagi, bisa karakternya troublemaker lagi menyebabkan, bisa juga hero kemudian menyebabkan, atau karakter opposite menyebabkan. Itu kita sebut dengan Act 2, lalu sampai Act 3. Gitu loh. Nah, ini adalah cara menyusun cerita berdasarkan karakter yang kita miliki. Atau yang tadi saya bilang, kerjanya bisa bolak-balik. Kita udah ketemu karakter utama paling penting, lalu kita mulai membayangkan ceritanya, lalu kita membutuhkan apa? Oh, butuh troublemaker nih. Kita cari troublemaker yang cocok. Oh, butuh hambatan lain nih, yang ini, apa ya, kalau dia nyari itu gimana? Oh, dia cari jejak, harus cari penjuru itu, ada ingat. Kita bikin aja karakter yang tinggal di kulkas, di freezer, itu. Tapi ini dia jangan terlalu mudah, cari jejak langsung bisa, harus kita kasih hambatan, weakness-nya apa ya, nggak bisa tinggal di bawah, gitu. Jadi, bolak-balik nih waktu bikin cerita. Tapi intinya adalah cerita ini memang disusun dengan karakter atau karakter yang menggerakkan cerita itu sesuai judul itu. Karakter driven story. Gitu. Jadi inilah sebenarnya bagaimana kita menyusun sebuah cerita. Lanjutannya apa nih? Gue lupa. Oke. Kemudian kadang-kadang kita memerlukan enemy atau antagonis. Tadi antagonisnya udah ada tuh, yang kue hilang ya. Si pencuri itu jadi antagonis, kan gitu loh. Troublemaker bikin masalah, si pencuri itu jadi antagonis. Cerita ini kalau nggak salah antagonisnya semut, gitu loh. Semut kesasar, masuk ke dalam kulkas, gitu loh. Panik, kelaparan, kan gitu. Nah, kita perlu kasih antagonis, gitu loh. Nah, bisa kita taruh, bisa enggak. Untuk beberapa kasus, misalnya untuk Bilo preschool itu itu 2 sampai 4 boleh ada musuh dia. Antagonis hanya masuk dalam kategori atau definisi menghalangi tujuan. Nanti saya kasih contoh bagaimana membuat cerita sebenarnya nggak ada musuh gitu loh. Tapi kalau upper preschool itu mungkin 4 sampai 6 tahun ya, itu sudah boleh ada enemy. Tapi enemy-nya tuh bukan menembak gitu ya, terus membunuh atau apa. Nggak bisa begitu gitu. Tapi nanti saya kasih contoh. Tapi kira-kira gitu. Lalu kemudian yang tadi saya bilang, yang menghambat-hambat ini bisa ambil dari karakter apapun, termasuk opposite karakter dimanapun gitu loh. Sehingga kita bisa nyusun cerita dari karakter. Nah, saya mau sedikit keluar sebentar mengenai penulisan premis. Sebenarnya di sini ini tadi saya udah secara ringkas saya sebutkan premis. Jadi premis itu sebenarnya
banyak orang keliru ketika ditanya gini, premis ceritamu apa? Premis ceritaku adalah ini, saya mau cerita tentang bahwa jangan melihat orang dari penampilannya yang jelek. Come on boy, itu bukan premis. Itu adalah message yang ingin kita sampaikan, bukan premisnya. Message yang kita sampaikan itu, gitu loh. Tapi premisnya apa? Oh, ini premisnya ini. Jadi, ini cerita tentang, ini saya sering ulang-ulang contohnya ya, cerita tentang seorang anak yang merindukan pelangi. Oke, itu ide cerita. Tapi itu bukan premis, itu baru ide. Kan ceritanya belum ada, kan? Merindukan pelangi terus ngapain? Terus ceritanya apa? Kita bisa bilang, oh idenya bagus tuh, menarik. Tapi kita belum tahu ceritanya menarik apa enggak. Kan bisa aja gagal dia bercerita, gitu kan. Maka untuk bisa bikin cerita itu menarik, maka saya membuat istilah dramatic premise. Ini supaya nggak berantem sama orang yang menyebut premis sekedar message atau ide cerita. Di animasi, atau saya sendiri sebenarnya, saya membedakan bahwa premis yang cuma ide cerita atau bahkan message itu adalah story premise. Premis yang ada ceritanya saya sebut dramatic premise. Kenapa? Karena di dalam premis ini sudah ada dramatiknya, udah ada ceritanya. Udah ada tokoh utamanya, udah ada tujuannya, udah ada langkahnya, udah ada hambatannya atau plot point-nya. Maka dramatic premise itu isinya karakter cerita, ya di sini gue cerita, misalnya menemukan kembali kue yang tadi dicuri, lalu dia melakukan langkahnya misalnya minta tolong beruang es, menjejak tracking jejaknya itu, lalu kemudian ketemu masalahnya adalah kalau tadi contohnya beruang esnya meleleh. Ini premis, gitu loh. Bisa disusun dalam kalimat. Saya biasanya mulainya nggak nyusun kalimat. Saya mulai aja karakternya siapa, apa. Nanti baru saya susun dalam kalimat. Si A ingin ini, tapi dengan cara ini, tapi ternyata, gitu loh. Gitu. Nah, kalau ternyata teman-teman punya cerita yang set atau atmosfernya itu justru salah satu dari jualannya, maka ditulis settingnya kayak tadi itu. Di sebuah kehidupan dunia kulkas, kan jadi menarik. Kalau nggak disebut dunia kulkasnya, apa menariknya? Ada yang nyuri kue, ada yang kehilangan kue, terus minta tolong beruang es, nggak ada menariknya. Menariknya adalah di dunia kulkas. Karakter bawang apa tuh namanya, catnip gitu namanya, harus menemukan kue yang dicuri oleh pencuri dengan cara minta tolong es krim, beruang es krim yang tinggal di freezer untuk membantunya. Ternyata saat membantu, beruang es krim itu mencair tubuhnya. Nah, itu dramatic premise. Jadi kalau ditanya kita nih sebagai animator ya atau pelaku animasi, kalau ditanya ide ceritamu apa, harus lengkap itu. Gitu. Apalagi kalau lu mau menghadap gue, gitu. Mas, saya punya ide cerita. Lu kalau ide ceritanya cuma, oh saya mau cerita tentang ini penjual koran yang ibunya sakit-sakitan, nih nggak ada cerita. Misalnya tadi ide ceritanya si anak merindukan pelangi. Ceritanya apa? Carilah, kan mikir. Apa ya? Goal dia apa ya? Gitu kan? Oh, goal dia harus ketemu pelangi. Kenapa dia pengen ketemu pelangi? Kan harus dipikirin. Harus pikirin insight and accident-nya, penyebabnya apa. Oh, adiknya tuh sakit keras. Menjelang hari-hari terakhir kehidupannya, dia pengen lihat pelangi. Atau dia tidak pernah lihat pelangi, lalu dia berpikir, bisakah engkau, kakaknya, dia pengen lihat pelangi, jadi kakaknya memutuskan, gitu kan, untuk melihat pelangi untuk adiknya. Gitu loh. Tapi gimana caranya? Kan gitu loh. Maka kakaknya melakukan caranya bagaimana ya? Gue cari penyihir yang bisa membuat mata gue adalah mata adik gue, gitu. Pergilah dia, gitu kan, misalnya, kan itu. Dia mencari, nanti bisa hambatannya apa penyihir itu? Misalnya ternyata penyihir itu tinggalnya tempatnya jauh, itu apa kan gitu loh. Atau penyihir itu jahat, dia minta
tumbal gitu loh. Yang jangan-jangan tumbalnya adiknya, kan jadi makin konflik kan, ceritanya makin seru kan, stepnya, hambatannya itu. Nah, kan jadi jelas tuh, karena adiknya meninggal dan kan pergi sendiri melihat langit dengan cara gitu membuat matanya menjadi mata adiknya dengan cara meminta penyihiran gitu. Ternyata penyihir itu bisa melakukan, tapi dia minta tumbal. Sebutnya tumbalnya apa? Itu jadi tuh premis tuh, gitu. Lo ngadep ke gue, wah oke nih, kita produksi gitu. Padahal ide gue itu barusan. Oke, itu ya, itu soal dramatic premis. Nah, pertanyaannya sekarang, kita udah paham tuh semua, gitu loh. Gimana sih datangnya ide karakter atau ide cerita? Kayak gue tadi barusan gitu ya, gimana sih gitu ya. Ya memang pertama dituntut gaya khayal yang luar biasa. Padahal dengerin cerita gue sambil jalan-jalan, jalan banget tuh. Yang pertama adalah dituntut kreativitas yang luar biasa, gitu loh. Maka kalian harus melatih kreativitas kalian, gitu loh. Saya sering mengajarkan melatih kreativitas dengan permainan 3 suku kata, 3 kata. Gitu loh. Kita sebut aja 3 kata nggak ada hubungannya. Center, misalnya depan gua ada center nih. Center. Lalu joystick. Nah, ini gua depan ada joystick. Harus nggak ada hubungannya nih, center sama joystick nggak ada hubungannya. Kemudian berikutnya apa? Misalnya sandal. Joystick, sandal, center, bikin 1 kalimat. Gitu loh. Kalau kalian berhasil bikin kalimat itu, bikin sampai 3 versi macam-macam. Gitu loh. Misalnya, ketika saya ingin main game, joystick saya hilang. Lalu saya memerlukan center untuk mencarinya di luar. Dan ternyata saya tidak bisa keluar karena saya nggak punya sandal. Misalnya gitu. Mulainya pasti cemen. Gitu loh. Cemen kalimatnya kan. Gitu. Tapi harus ada hubungannya. Kalimatnya harus believable. Itu ada cemen. Cemen itu maksudnya gitu. Nggak bermakna apapun. Tapi kalau kalian latih, lama-lama dia bisa menjadi unik, menjadi out of the box, maka idenya menjadi cerita bahkan. Kalau latihan terus-menerus, tiap hari saya dulu latihan terus-menerus, satu keuntungannya, dari situ malah muncul ide cerita, dari latihan-latihan itu, dari ngarang. Ternyata kita bisa memperoleh cerita dari mana aja, gitu ya. Dari 3 kata yang kita gabung-gabung, ya bisa jadi cerita. Kedua adalah, kita terasah untuk selalu kreatif, gitu loh. Nah, kemudian adalah, yang sering saya lakukan adalah, saya selalu menabrakkan 2 hal. Jadi, sebenarnya cerita itu dari mana sama aja. Karakter itu di mana-mana sama aja. Selalu film, serial anak-anak tuh selalu from zero to hero. Gitu, selalu. Mau ngapain, mau nonton si Toy Story, mau nonton Finding Nemo, mau nonton Coco, sebenarnya sama. From zero to hero. Dari nggak dipercaya, jadi dipercaya. Ya kan, sama aja. Sama dengan yang tadi itu. Dari nggak dipercaya sebagai warrior, akhirnya dipercaya karena dia bisa bersama, sebenarnya sama. Gitu. Yang membedakan adalah bagaimana kalian mengawinkan elemen-elemen itu. Gitu loh. Cara yang paling mudah adalah mengawinkan antara karakter dengan set, dengan realm, dengan dunia, itu paling gampang. Maka ketika ada karakter warrior atau apalah, cita-cita apa, begitu kita kawinkan dengan dunia kulkas, maka dia menjadi beda. Begitu kita kawinkan dengan dunia kulkas, malah muncul ide-ide baru untuk mengembangkan karakter lainnya. Oh, ada karakter kotak susu, ada karakter ini, malah kebayang tentang pembagian-pembagian diversifikasi keragaman hidup. Ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di tengah-tengah, paling bawah, masing-masing berbeda. Tapi perbedaan itu ternyata membuat mereka saling memahami. Kalau mengajarkan ke cerita itu idenya Ferrani gitu ya. Awalnya memang aku dan Ferrani tidak terbayang bahwa akhirnya mengajarkan keberagaman gitu loh. Dan itu akhirnya dalam prosesnya, oh kita mengajarkan keberagaman dengan mereka berbeda-beda itu gitu loh. Jadi proses
story dengan karakter itu saling berkelit. Kuncinya kita harus terus mencari, harus menemukan segala hal yang masuk akal, harus menemukan segala yang bisa membangun konflik, tapi kemudian bisa masuk akal. Itu cara-cara yang kita lakukan gitu loh. Ferrani di awalnya juga nggak kebayang tuh dia ngebagi-bagi itu. Dari visual dulu sih. Akhirnya kita nyari-nyari sendiri, akhirnya kita kebayang bisa dibagi-bagi begitu, lalu kebayang karakternya bagaimana, lalu kebayang tentang keberagamannya, ada banyak gitu loh. Ini dia yang dibangun sama si Ferrani itu dulu, The Freezers, akhirnya kebayanglah seperti ini gitu ya. Bahkan gara-gara kebagi-bagi ini mulai kebayang hambatan yang tinggal di sini tuh siapa aja, ngapain aja, karakternya bagaimana, kan gitu. Lalu kebayang si anak nakal ini, 2 telur ini, Daku sama Duko itu, kebayang nakalnya kalau dia lah yang sering bermain dari atas sampai ke bawah, suka-suka dia kan gitu. Jadi gitu loh. Ini ada ide cerita saya gini, sebenarnya cerita saya gampang, saya mau pengen cerita gini. Sebenarnya saya cuma cerita, saya suka dengan perjalanan mesin orang di suatu zaman di masa depan, mereka itu punya musuh yang berbahaya banget, mereka nggak bisa nanganin, cara nanganinnya adalah mereka harus belajar tentang kemanusiaan itu sendiri. Caranya dengan kembali ke asal-muasal peradaban manusia, belajar di situ. Nah, lalu mereka kembali. Tapi gue pikir-pikir kan kalau cuma orang itu nggak seru ya, akhirnya gue rubah ceritanya. Ceritanya jadi robot gitu. Jadi robot yang dikirim. Ya kalau robot aja kan biasa gitu ya. Nah, robot doang. Nah, robot ini kemudian adalah robot compang-camping. Robot yang dibangun oleh barang-barang bekas. Kenapa dia dari barang-barang bekas ya? Ya kepikiran lagi ide baru kan. Oh, dia sebenarnya alat mesin waktunya gagal. Jadi waktu dia sampai di tujuannya, barangnya hancur-hancur, berantakan. Junkyard itu dari pengukuran apa dan sebagainya gitu kan. Lalu junkyard, kenapa junkyard? Kan dia mau ke asal-muasal peradaban manusia. Nah, menariknya adalah, nah, itu muncul ide. Dia sebenarnya nggak nyampe ke asal-muasal peradaban manusia, dia nyampe ke zaman sekarang. Tapi dia pikir ini adalah zaman asal-muasal peradaban manusia. Maka kita bisa ketemu shock culture yang luar biasa. Gitu loh. Kan menjadi cerita. Gitu loh. Sampai di situ kemudian, tapi kalau dia kan nggak sendiri sama teman satu tim lah misalnya, satu tim gitu kan. Ini nggak menarik nih, ceritanya terlalu kaku. Karena ini adalah mekanikal, susah membuat orang jatuh cinta. Begitu saja dengan ini, walaupun udah didesain selucu apapun. Maka dia harus berinteraksi dengan makhluk yang organik. Dengan anak kecil, aku udah sering bikin robot sahabat sama anak kecil, tahun 2002, gue bikin gitu kan. Menarik. Kita cari yang lain apa. Dengan pet, oke. Kita pilih petnya, aduh, ada pet ini, ada kucing, ada apa, ada tikus. Nggak seru. Petnya ayam kayaknya lebih menarik. Karena ayam, itu paling bodoh dia kan. Nyebrang jalan, nyebrang, dikasih itu juga bisa ayam. Makanya saya bilang, dasar ayam kan gitu kan. Maka ayam ini lucu kalau bersahabat dengan robot ini gitu loh. Dan ini adalah makhluk hidup pertama yang dijumpai sama si robot ini. Dia pikir ini adalah makhluk purba. Ini sejenis dinosaurus yang mengarah kepada Avesaurus gitu kan. Dia pikir inilah gitu loh. Nah, bersahabat karena waktu dia nyampe yang nolongin ini gitu loh. Jadi berteman lah gitu. Ini. Nah, kira-kira gitu jadi proses membangun sebuah cerita muncul begitu saja. Awalnya memang dari karakter, kita cari goalnya apa? Oh, goalnya mau ke mempelajari umat manusia ini dan sebagainya gitu loh. Lalu ada ini lagi-lagi contoh ikut AAS, ini buatan base juga. Ferrani, dia mengawinkan aja. Ferrani itu keahliannya adalah menemukan realemnya yang out of the box. Dan ini buat saya adalah referensi yang penting buat teman-teman gitu loh. Karakter-karakter ini adalah karakter-karakter yang mewakili sifat-sifat manusia. Karena karakter kita harus relate dengan sifat manusia. Kalau nggak relate, orang nggak paham. Jadi gini, meskipun realem animasi itu adalah sesuatu dunia yang baru, realem yang baru, tapi karakternya harus adalah relate sama manusia, atau karakternya adalah dimanusiakan, dia adalah manusia, gitu loh. Ini secara cerita mirip semua, gitu, From Zero to Hero. Ini troublemaker-nya.
ini Vera ini berangkat ide ini menariknya, yaitu mengawinkan elemen-elemen yang tidak kebayang. Dia dapat ide itu dari jamur. Ini berbagai jenis jamur yang kemudian digambar sama dia jadi karakter. Ini jamur Muscaria, ini jamur sibe apa nih, ada jamur sibe apa nih, jamur apa nih, jamur enoki kalau nggak salah. Ini jamur porcini yang terkenal lezat. Nah, teman-teman sering bertanya kan, mana yang mulai duluan sih, story atau karakter? Kita mendeskripsikan dulu karakter atau digambar dulu? Kalau buat saya, dua-duanya sama bagusnya. Mulai dengan deskripsi boleh, lalu nanti teman yang jago gambar suruh gambar boleh. Kalau mulai dengan gambar, teman jago gambar boleh. Ini base dia gambar aja dulu begini, begitu loh. Lalu dijelasin ini jamur porcini, ini jamur muscario, ini jamur enoki, ini jamur apa. Kalau saya bilang ke teman-teman di base, bikin aja gambarnya, nanti gue bikinin ceritanya. Buat gue itu a piece of cake, gue bilang gitu, sombong. Gitu. Biar semangat yang gambar ceritanya, yang gambar desainnya. Setelah dapat gambar ini, ya saya riset. Jadi penting untuk riset. Saya riset lah. Jamur muscarianya apa, jamur ini apa. Jamur muscaria ini akhirnya saya jadikan hero-nya. Kenapa? Karena ternyata jamur muscaria itu, gini, musuhnya jamur itu serangga, terutama kepi gitu loh. Nah, jamur muscaria ini jamur yang menjadi racun buat serangga. Jadi dia penangkal serangga. Maka gue jadiin hero dong, jadi warrior dong. Yang tadi saya bilang, dia merasa dia keturunan nenek moyang warrior. Memang benar, jamur muscario itu jamur yang anti serangga. Serangga nggak suka, nggak berani malah mati kalau makan jamur itu. Jadi benar itu, gitu loh. Muscario ini gue kasih nama Muscaria. Jadi pemilihan nama juga penting gitu loh. Ini porcini. Porcini ini kalau di hasil riset, jamur porcini itu jamur yang paling enak banget gitu. Kalau orang Itali itu ini gitu. Maka kita bikin karakter yang tukang makan. Makan apa aja, makanan nggak enak aja bisa enak buat dia, tukang makan. Hidupnya makan aja gitu. Maka kamu bisa bikin tuh wants-nya atau point of view hidupnya apa aja gitu. Nah, karena bentuknya gembul, lucu, tukang makan, maka dia gue jadiin sidekick-nya dia gitu loh. Dialah karakter yang percaya bahwa karya tuh emang benar-benar warrior. Oh, dia percaya. Yang lain dia nggak ada yang percaya nih semua. Gitu loh. Kecil, kalau lu googling tuh ada tuh kecil halus. Suka dijadiin. Kan Jepang tuh dijadiin sup. Sup apa namanya tuh? Lupa tuh. Sup Jepang tuh ada tuh. Nah ini lupa nih apa modelnya gimana ya. Tapi yang menarik adalah karena desainernya membuat kepalanya jadi 3. Gue kebayang idenya adalah lucu nih kalau 3-3 ini anak bandel ya, troublemaker, lucu nih troublemaker. Tapi 3-3-nya itu selalu bertolak belakang pemikirannya, sifat dan lain-lain. Jadi bertengkar sendiri kadang-kadang gitu loh. Untuk ngeprank orang aja dia bertengkar gitu loh. Pokoknya itulah, makanya dia jadi troublemaker gitu. Terus ada ini jamur saibi apa saya lupa nih. Tapi ini jamur obat-obatan gitu loh. Terkenal lah untuk menyembuhkan apa gitu. Maka saibi saya jadikan opposite karakternya dia. Karena kalau Muscaria itu selalu memecahkan masalah dengan action, pendekar, warrior kan. Saibi memecahkan masalah dengan kesabaran dan healing. Jadi kalau ada orang mencuri, penjahat, kalau Muscaria kita tangkap, itu apa gitu kan. Kalau Saibi dia berpikir jangan, kita tanya dulu, mungkin dia ada penyebabnya gitu, mungkin dia karena kesulitan ekonomi misalnya atau apa gitu, atau mungkin dia sakit, ya dia selalu begitu. Makanya berdua selalu bertolak belakang menyelesaikan masalah. Karena dia jamur penyembuh dan sebagainya, maka dia adalah karakter yang healer gitu. Bahkan oleh desainernya dibangun set rumahnya itu rumah healer. Ada apa gitu. Ini jamur yang paling mahal.
karena dia jamur mahal, jadi saya bikin dia orang yang borju. Di borju dia, pokoknya gitu. Makanya dandannya begitu di borju. Jamur borju, maka dia sebenarnya jamur yang bukan penghuni asli desa ini. Mereka ini tinggal di dalam terang pohon, lubang pohon. Dia bukan, dia datang dari kota, gitu loh. Mungkin kabur dari restoran itu atau apa. Datang ke sini, maka dia udah sombong, gitu loh. Itu jamur sombong. Karena dia sombong, maka dia nggak mau kalah. Karena dia nggak mau kalah, maka dia bersaing nih sama ini nih, sama Muskaria. Muskaria ingin membuktikan dia adalah warrior, dia mau membuktikan bahwa dia memang orang hebat, orang dari kota, gitu loh. Akan jadi seru tuh cerita ketika dia mau memecahkan masalah, misalnya kasus tadi ada yang diculik, gitu ya. Dia pengen buru-buru nyelamatin, tapi ini banyak gak setujunya. Kemudian ini bersaing, jadi kebayang dong mencapai satu tujuan tapi bersaing. Jadi dulu-duluan nyelamatin, nah jadi lucu kan, jadi seru. Jadi kebayang bahwa ketika kita membangun karakter sedemikian karakteristik dan unik sesuai dengan wants, point of view dan lain-lain itu, maka cerita akan menjadi kaya dan menjadi seru. Penonton akan dengan senang mengikuti, gitu loh. Ini ada. Kadang-kadang aku punya cerita yang tidak membuat realem yang fantasi. Saya bikin cerita cuma adik kakaknya aku dan Mei, gitu ya. Lalu saya bikin realemnya adalah dunia laut Indonesia Timur yang nggak pernah orang garap, gitu loh. Gitu. Artinya kenapa nggak digarap? Karena susah. Susah karena apa? Karena begitu dia adalah orang laut, urusannya sama air. Gitu kan. Nah, kebayang deh semua deh begitu air. Sampai hari ini aja kita karakternya udah jadi, setnya aja kita belum tahu mau bikinnya gimana kan gitu loh. Jadi ini ada, tapi ini cara bagaimana nggak harus realemnya adalah fantasi, realemnya bisa real, tapi memang harus kemudian dia harus exaggerate gitu aja. Ya ini dari bentuk aja udah kita exaggerate kan gitu loh. Gitu. Ini habis ya. Oh, oke. Sampai sini dulu kali ada pertanyaan. Mas Rifan? Bentar Mas. Oke. Begitu penjelasannya, saya pikir ini berbeda ya dengan materi-materi yang pernah saya ikutin ya. Komprehensif banget Mas, dengan contoh-contoh yang Mas paparkan. Mas Rifan kebetulan aja nggak pernah ikut, kalau ikut mah. Iya nih, saya mendingan jadi penonton sekarang ini belajar Mas. Mas, ini kan di sini creating character driven story. Biasanya suka ada statement terbalik gitu, story driven character. Ada plus minusnya nggak sebenarnya ini Mas? Teman-teman bertanya, aku mau tanya duluan. Ada sih plus minusnya, tapi rasanya itu nggak penting ya. Jadi gini, plusnya dulu aja. Kalau nggak bisa gambar, kamu mulai nulis. Gitu. Bisa gambar nih, tapi ide kemana-mana, ya nulis aja. Nanti cari teman yang bisa gambar. Ada nggak bisa nulis, tapi jago gambar. Gitu loh. Ya gambar aja dulu, cari teman yang bisa nulis, gitu kan. Itu plusnya dulu tuh, itu plusnya. Gitu loh. Minusnya adalah, gitu ya, kadang-kadang kata-kata tidak bisa nyata menggambarkan visualnya seperti apa. Kadang-kadang ya kata-kata. Jadi udah tulis segala macam, jadinya bisa lain. Jadi perlu brainstorming banyak tuh panjang untuk menjelaskan lo udah bikin satu halaman ide cerita lo gitu atau bahkan udah 30 halaman kali. Tapi perlu banyak usaha. Memang yang tadi saya sebutkan itu cara menajamkan ide. Ide yang ditulis bisa jadi tajam tuh, gitu loh. Ceritanya apa misalnya tadi hanya dengan melakukan dramatic premise sudah mulai menajamkan gitu. Tapi kan bentuk itu kan ada di angan-angan masing-masing ya. Jadi nanti si yang gambar itu pasti akan bikin 4-5 alternatif dan belum tentu sesuai yang lo inginkan gitu loh. Atau bahkan nah ini keuntungannya. Bahkan tiba-tiba dia menggambar sesuatu yang lo nggak kebayang ternyata jauh lebih bagus daripada bayangan lo. Bisa begitu tuh. Bisa begitu tuh gitu. Dan saya sering ngalamin itu. Udah gini gue gak kebayang dia gambar, dia lihat loh. 3 gambar pertama gue gak suka. Dia gambar lagi. Gambar keempat, kelima, di luar ekspektasi gue bagusnya.
bagus banget gitu loh. Jadi bisa begitu gitu loh. Nah, kalau mulai dengan gambar, beratnya adalah penulis tuh blank loh, cuma lihat bentuk. Keuntungannya ada dia langsung dapat mood. Saya langsung dapat mood tuh si Muskaria itu. Muskario itu kayak apa, saya langsung dapat mood. Karena desainernya, Ibu Verani itu waktu ditanya, ini sebenarnya tokonya apa? Aku sih seneng aja masih kayaknya lucu, jamur ini nggak ada ceritanya gitu loh. Oke, gitu kan, dia saya ingat kok dia cepat sebut ini bagus sih kalau ini gitu. Ya udahlah. Terus akhirnya aku jelasin dia, saya akan coba riset untuk tahu jamur itu apa dulu semuanya gitu. Jadi artinya dari penulis begitu lihat bentuk, dia perlu ngobrol dulu ini untuk tahu asal muasal idenya. Asal muasal idenya kamu ini apa sih? Jadi untuk memahami cara berpikir desainernya, gitu loh. Itu kekurangannya di situ, harus memahami cara berpikir desainernya, lalu mencoba meriset tanpa memikirkan lagi desainernya. Kalau saya habis riset, saya nggak mikirin desainernya lagi. Gue udah dengar, oh asal muasalnya dia tuh pengen dunia jamur, lucu, kecil di dalam pohon, ini suasananya temaram dan sebagai mudah kalau tahu jamur itu apaan. Jamur Muscario itu apaan. Percayalah, begitu kita riset tentang misalnya jamur nih, jamur itu apa, ini apa, itu nanti secara magic keluar. Maksudnya gini, karakternya akan datang sendiri, Mas. Gitu loh. Datang sendiri karakternya. Mana kita tahu waktu saya baca jamur Muscario itu, Muskaria, ternyata jamur Muskaria itu adalah jamur penangkal serangga, gitu kan? Nah, gitu kan, saya langsung jeng-jeng gitu. Gue cari, emang musuhnya jamur apa? Serangga, terutama kepi. Gabungin aja, berarti ini bisa jadi hero. Gitu. Kan itu waktu kita baca itu secara magic muncul sendiri, Mas. Jadi itu susah dan mudahnya. Tapi menurut aku itu bukan prinsipil. Itu proses yang happy problem. Itu happy problem gitu loh. Gitu. Oke. Oke, Mas Chandra, lengkap banget, keren banget. Mas Chandra, Mas Chan meng-highlight realms ya, realms itu. Jadi satu hal yang penting kita harus masuk ke realms, menyadari itu. Lalu ada yang menarik nih, gags nih, tentang gags. Banyak yang bilang saya nggak punya sense of comedy, tapi saya ingin menulis animasi. Sedangkan Mas Chan di sini bilang wajib ada gags. Dan ada rumusnya ternyata, ada struktur untuk membangun gags itu. Jadi orang yang nggak punya selera humor, kalau tahu strukturnya, bisa menciptain humor. Ada berapa rumus nih Mas Chan untuk menciptakan gags? Kalau saya pikir ini, ya. Kalau tadi saya mention satu rumus, yaitu tidak menempatkan pada tempatnya. Mungkin itu salah satu rumus yang dibahas tadi Mas Chan ya. Mungkin ada lagi. Oke. Yang pertama adalah secara garis besar adalah struktur gags yang tadi saya bilang. Semua action itu ada tujuannya, ngapain. Lalu untuk mencapai tujuan dia kasih hambatan. Itu struktur gags. Tapi kalau mau tahu penempatan gags, saya buka satu lagi ya Mas, PowerPoint ya. Boleh. Bentar. Ini sebenarnya yang gue presentasikan ini bagian dari draft buku gue yang dulu gue janjikan mau gue terbitkan itu, tapi berlarut-larut karena satu dan lain hal. Wah, ini penting buat pustaka animasi Indonesia nih. Sorry. Salah. Baik, silahkan sambil menunggu buat pertanyaan-pertanyaan di chat aja, nanti saya baca. Ya, ini saya coba share lagi. Ini.
Udah muncul belum sih? Udah muncul. Bagus ya. Cari ininya. Oke. Jadi tugasnya penulisan animasi itu selain membuat gags harus merancang penempatannya. Kalau ya gagsnya sendiri aja terstruktur, maka menempatkannya pun harus terstruktur. Kalau nggak nanti berantakan. Pada intinya kan sebuah cerita itu ada struktur besar. Kalau teman-teman paham yang namanya struktur 3 babak atau 3 act structure, lalu dan tiap babak itu akan dipecah-pecah lagi, ada strukturnya, pengadeganannya, struktur per segmen, dan itu semua sama tuh strukturnya, selalu ada tujuan, ada hambatan, lalu gitu. Sampai sekecil-kecil sampai gags gitu ya. Nah, tapi semua itu harus dirancang penempatannya. Ini level of gag tadi saya udah nerangin itu. Nah, kemudian sebenarnya gags itu bisa ditempatkan di mana saja. Yang penting adalah dia harus bisa mendeliver story karena tugasnya itu. Harus bisa mendeliver dramatik, acting, karakter karena tugasnya itu. Nah, berarti harus ditempatkan dengan terstruktur juga gitu loh. Cara yang paling mudah. Kita paham struktur 3 babak seperti ini. Babak 1, babak 2, babak 3. Babak ke-1 problem, babak kedua pengembangan, babak ketiga resolusi. Kita paham bahwa perbedaan babak 1, babak kedua adalah plot point-nya atau turning point-nya. Ketika tokoh utama melakukan step, maka dia ketemu masalah yang mengganggu step-nya. Maka dia mencari cara, maka cerita berbelok itu menjadi pengembangan. Gitu ya. Demikian juga nanti di plot point 2 untuk sampai resolusi. Nah, di mana gags ditaruh? Gags yang paling efektif, paling minim lah, paling efektif adalah ditaruh di poin-poin dramatik ini. Bahkan ditaruh di inciting accident. Misalnya kasus tadi kalau kue dicuri, gitu kan? Kue dicuri itu bermula dari mereka jalan sambil main-main, sambil karena diwanti-wanti harus hati-hati, terkenal nakal anak ini, tapi si ibu pembuat kue itu terkenal baik hati, maka dikasih kesempatan lah dia nganter. Karena diwanti-wanti hati-hati ya, jangan meleng. Jadi selama perjalanan membawa berdua ngeliatin kue itu aja sambil bicara hati-hati, jangan meleng, hati-hati, nyasar akhirnya. Gitu loh. Itu udah gag sendiri itu kan. Lalu begitu sadar bertengkar, kan gitu loh, bertengkar dia. Itu sih kamu tadi harus belok kiri, belok kanan, bertengkar. Waktu bertengkar itu, gitu ya, itu gara-gara bertengkar kita bisa tambahin slapstick-nya nanti sesuai dengan strukturnya lah ya gitu ya. Entah kemudian terjatuh, kuenya apa, jadi dia meleng, kuenya diambil hilang. Nah, membuat kuenya hilang itu gara-gara ada gags, gitu loh, kan gitu. Maka dia bisa ditaruh di sini. Kalau nggak ada gags sih bisa aja kuenya hilang, tapi kan nggak seru. Kalau dikasih gags, kuenya hilang kan jadi seru, kan gitu loh. Atau plot point 1 dikasih gags lagi, sebelum dia ketemu hambatan, kasih gags gitu loh. Gitu. Jadi penempatan gags adalah yang paling utama adalah di titik-titik penting ini, gitu loh. Saya kasih contoh ya. Ini sambil belajar menulis. Ya. Sambil belajar menulis. Kalau kalian lihat kalimat, Ryu begitu gembira mengetahui alat pengubah wujud buatannya berfungsi dengan baik. Ini bahasa visual atau bukan? Saya sering ketemu orang nulis skenario begitu. Ryu begitu gembira mengetahui alat pengubah wujudnya buatannya berfungsi dengan baik. Kurang menurut visual. saya ini bukan bahasa. Ya, benar. Ini bukan bahasa, ini bahasa novel dan visual. Maka bahasa visualnya harusnya kan detail. Bahasa visual kan apa yang terlihat di layar. Itu yang dideskripsikan kan, gitu loh. Di sini ternyata. Saya salah buka file. Bentar. Ini dia ngejelasin penuh gags ini, Mas. Ya, itu bagian dari gagsnya. Bentar. Salah buka file. Harusnya dia ada di sini. Benar, Mas? Oke. Bagian dari gagsnya. Pertanyaan-pertanyaan
Ini saya tuntaskan dulu yang ini. Ya. Ini repotnya nih hari ini nih. Jadi ya berarti penulis itu jangan khawatir nggak punya selera komedi sekarang, bisa tetap bikin gags, itu intinya, ada strukturnya. Saya pikir dengan belajar hari ini makin pede menulis untuk Udah AI. banget. Nah, udah keburu terima kasih. Ya. Nah, bahasa visualnya adalah begini. Saya harus dibangun dramatisasinya tanpa sebuah gelas di atas sebuah meja besi mesin pengubah wujud. Lalu sebuah cahaya spot menyinari gelas tersebut, Rio menatap tegang. Nah, udah jelasin visualnya. Kemudian cahaya menjadi putih menyilaukan sehingga gelas menjadi sulit terlihat. Tak berapa lama cahaya redup perlahan samar-samar memperlihatkan wujud di atas meja besi tersebut. Rio menatap semakin tegang, lalu di atas meja besi tampak sebuah vas kaca. Rio terperangah lalu berteriak, berhasil, berhasil. Dia lompat-lompat menari-nari, tak sengaja menyenggol meja kecil tersebut sehingga bergoyang sedikit. Vas kaca menjadi oleng, lalu berguling meluncur jatuh ke bawah meja. Ini gagsnya. Rio lancar, nah ini gags gitu loh. Jadi gags ditaruh di titik ini adalah titik dia berhasil membuat mesin pengubah wujudnya. Yang sebenarnya dia berjanji untuk membuktikan ini ke siapaan gitu loh. Gitu. Jadi ini adalah titik penting gitu loh. Bayangkan kalau lo mau bikin ceritanya berbelok adalah pasnya jatuh. Jadi dia nggak bisa ngasih lihat kan, mungkin pasnya nggak ada gitu. Gitu. Jadi kira-kira gitu Mas. Gitu loh. Oke, clear banget. Ya. Saya sedikit ngasih ini nih kesimpulan, ternyata di kanal chat itu seru diskusinya, tapi coba saya floorkan ke Mas Chandra untuk bisa di komen bahwa The Freezer ini yang sudah masuk AAS kemarin, ya pasti Brisbane katanya ada akhirnya yang kita semua mungkin setuju udah keren banget nih The Freezers nih. Tapi ternyata di AAS ketemu blank spot. Blank spotnya adalah Pak Daniel cerita bahwa pihak operator atau distributor melihat bahwa ada ketakutan anak kecil justru pengen jadi masuk ke kulkas. Ini sedetail itukah untuk anak-anak gitu ya? Dan kalau nonton SpongeBob juga kita nggak mau nyebur ke laut, mungkin anak-anak juga nggak nekat kecebur ke laut gitu. Gimana nih persoalan The Freezers ini? Bisa mungkin Pak Dani mungkin bisa menambahkan atau Firani juga boleh, Mas Chandra nih yang paling paham. Nanti ditambahin kali ya. Pertama adalah kasusnya beda tuh antara The Freezer dengan SpongeBob. Karena SpongeBob itu akuarium gitu ya, tapi mungkin mirip ya. Tapi gini, yang sangat ketat itu Eropa sama Amerika. Karena yang itu cuma dari Disney. Ada pembeli Korea yang tertarik ke kita, ya distributor. Lalu kita di range meeting lah, terus meeting. Dia kemudian memulai dengan kalimat, itu nggak perlu khawatir tuh soal anak kecil masuk kulkas, itu orang Amerika aja, mau Eropa anak kecilnya berblow on gitu ya. Kita anak-anak kita di Asia mana ada yang mau masuk kulkas, gitu. Kita tahu itu. Jadi setiap negara tuh punya lain-lain kebijakannya. Sehingga akhirnya si kulkas itu ya nggak bisa masuk pasar Amerika dan itu. Tapi memang buat kita itu menjadi masukan buat kita ketika kita mau menembus pasar Amerika atau Eropa, maka kita harus hati-hati untuk seperti itu. Karena kita sendiri ngerasa bahwa anak gue sih nggak pernah tuh kepikiran masuk kulkas gitu loh, karena dia tahu itu berbahaya gitu loh. Jadi dalam hal ini anak Indonesia itu lebih pintar dari yang mana anak Amerika. Atau bisa dibalik, orang Amerika 4 season gue di Jalan Sesama, Sesame Street, itu memang ketat sekali gitu loh. Ketat sekali urusan yang kadang-kadang menurut gue benar, kadang-kadang terlalu lebay. Tapi buat gue ada benarnya gitu loh. Memang kita aja yang nggak aware. Tapi ada benar misalnya yang gini. Kalau kita menurut kita nggak terlalu berbahaya ketika sama teman bilang, kamu nggak ngerti
kita nggak bahaya tuh. Di Sesame Street itu nggak boleh begitu ngomong. Kalau wah kamu nggak ngerti, nggak apa-apa, tapi gestur tangan, kamu nggak ngerti, itu nggak boleh. Seperti itu, buat saya, nggak apa-apa sih, tapi emang nggak boleh kali ya, gitu. Ada efek negatif yang diterima oleh lawan bicaranya. Nah, menurut saya, kita memang harus care soal ini, karena gini aja sih sebenarnya. Mereka sudah sukses dan membuktikan sukses, kan gitu loh. Jadi, ada baiknya kita belajar dari situ, gitu loh. Tapi waktu gue mentoring sama tim, memang tim bilang begini, ini soal kehati-hatian, maksudnya ini boleh nggak, itu kan dia bilang gini, selama ini kita self censorship, harusnya itu nggak masalah, karena nanti pada akhirnya produk kita akan menemukan pasarnya sendiri, gitu loh. Jadi kayak itu ya ketemu akhirnya ya, ini pasar Asia gitu ya, gitu loh. Mungkin begitu gitu loh. Jadi itu. Nah, gue nggak tahu nih, mungkin Pak Daniel atau Ferani mau nambahin, karena Pak Daniel yang terlibat di bisnisnya, Ferani yang bikin karakternya. Baik, itu memang sebuah cerita yang menarik waktu itu. Tapi memang menjadi pelajaran buat kita juga bahwa betul bahwa menurut saya juga mereka aja yang keterlaluan. Masa ada anak mau masuk ke freezer? Cuma kita juga bisa mengerti, mungkin mereka harus berhati-hati, karena kalau sampai ada satu kejadian seperti itu dan itu fatal, mungkin biaya yang mereka pikul jauh lebih besar daripada biaya produksi 1 season atau 2 season. Belum lagi itu akan menghancurkan atau merusak brand image dari mereka, dari network. Ini yang biasanya kita harus sadari juga, mereka sangat berhati-hati. Tidak mau membuat kesalahan, karena sekali terjadi kesalahan yang dikhawatirkan adalah brand image-nya yang terganggu. Tapi ini juga tidak membuat teman-teman untuk berekspresi, mencoba menulis cerita, silahkan aja, nanti kan bisa mentoring ya. Ya, karena menurut saya ide itu jangan dibatasi, dia jalan aja, nanti sambil berjalan mulai mengerucutkan. Gitu. Kalau dari awal kita udah hati-hati, nggak boleh ini, nggak mulai-mulai itu nanti. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan, Mas. Selamat sore, Mas Chan. Saya mau tanya sejauh mana pengembangan karakter yang dapat diterima di industri animasi Indonesia. Berhubungan banyak hal-hal yang masih dianggap tabu. Apakah kemungkinan untuk mengangkat cerita atau karakter yang mengeksplorasi tentang mental illness, bullying, atau mengeksplorasi karakter remaja, pencarian jati diri, sex education, dan lain-lain? Gimana nih pendapat Mas? Jadi awal kita membuat itu, kita harus sudah memikirkan target marketnya, usia ya, baik usia maupun sosial, karena itu lain-lain gitu loh. Jadi kalau kita mau ngomong bullying, kita harus memikirkan ini target sosialnya siapa, target usianya siapa gitu. Karena pesan-pesan dalam bullying kalau tidak hati-hati itu bisa jadi berbahaya untuk, atau tidak dimengerti, yang ditangkap bahayanya aja untuk preschool, bahkan untuk school age saja harus hati-hati gitu loh. Untuk school age itu, karena pesan bullying itu kan tipis tuh gitu loh. Aku rasa pesan bullying itu dia bagusnya cuma buat orang tua ya gitu ya, karena buat anak-anak agak berbahaya, karena ada tontonannya yang ngebully pasti gitu loh. Kalau kita kasih tontonan ngebully ditangkap oleh anak school age yang 6-8 tahun, itu saya nggak yakin punya hanya dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Entah trauma, entah apa kan gitu loh. Jadi hati-hati. Nah, apalagi kalau sex education, kita udah tahu sex education itu bahasanya berbeda-beda setiap segmen usia gitu ya. Untuk anak SD atau school age ngomongnya bagaimana, SMP gimana, SMA gimana, untuk usia Pak Dedi boleh vulgar gitu ya, nggak ada Pak Dedi ya, gitu ya. Ada Pak Dedi, ada. Boleh vulgar gitu. Jadi itu lain-lain. Jadi kita harus hati-hati. Tapi kembali kalau
pertanyaannya adalah konten seperti apa yang cocok buat lokal, gitu ya. Menurut saya sih konten apa aja sih cocok, gitu loh. Tapi yang penting gini, kalau kita mau tontonan kita disuka oleh orang, yang pertama adalah masalah komunikasi, gitu loh. Gue boleh share lanjutan gue nggak? Oh, monggo. Masih ada 30 menit lagi. Ini ada lanjutan nih, nanti ada hubungannya dengan pertanyaan tadi soalnya. Silakan. Mana itu ya, jadi lupa. Oh, ini dia. Ya, Muncul tadi, belum? ya. Belum? Udah ya? Tadi sampai mana ya? Oh, sampai sini benar. Ini. Sekarang sering orang bertanya nih, ini ada kaitan yang bertanya. Animasi yang bagus dan animasi yang sukses. Animasi yang bagus, kayak apa sih animasi yang bagus? Lalu kalau bagus apa sih sukses? Gitu loh. Kalau sukses apa sih bagus? Gitu pertanyaannya begitu. Maka ini sebenarnya balik kepada pemahaman yang sering gue cerita kemana-mana, tak ngerti atau enggak teman-teman, tapi gue terus aja lama-lama ngerti kali, mengenai yang namanya realitas animasi. Realitas animasi itu adalah ide atau bayangan dunia yang dibangun oleh animasi. Nah, misalnya itu realitas animasinya SpongeBob, yaitu dunia akuarium dengan style yang seperti itu, realitas dia. Dunia animasinya, realitas animasinya Coco ya seperti itu, gitu loh. Itu. Jadi realitas animasi adalah dunia atau bayangan dunia yang mau kita bangun pakai animasi. Nah, ini urusannya begini nih. Urusan realitas animasi atau bayangan dunia yang kita mau buat adalah persoalan kualitas. Ini adalah persoalan pencapaian ide. Kalau dunia yang mau kita bangun dengan animasi itu sesuai dengan yang kita bayangkan, maka sebenarnya animasi lo tuh bagus-bagus aja, gitu loh. Sesederhana apapun ketika lo bikin dunia animasi gua adalah dunia boneka kertas misalnya. Ya kalau itu dibanding dengan Coco kan jauh banget kualitasnya kan. Coco bisa luar biasa, tapi dunia kertas itu bisa bagus kalau memang realitas animasi lo dunia kertas. Logika, hukum alamnya atau realemnya memang itu jalannya bisa bagus gitu loh. Yang jadi masalah apakah bisa sukses, nah, berhasil disuka penonton. Nah, ini adalah soal pencapaian komunikasi. Apakah ide atau realitas animasi lo sesuai dengan harapan penonton? Kalau penonton berharapnya kita menggarap film perang semacam Star Wars, lalu kita menggarapnya dengan realitas animasi dunia boneka kertas, saya nggak yakin ekspektasi penontonnya sesuai. Maka belum tentu penonton suka. Bisa suka, bisa nggak, tapi belum tentu. Maka ini adalah urusan pencapaian komunikasi. Gitu loh. Jadi ada dua hal. Satu adalah pencapaian ide, itu harus lo lakukan. Kedua, harus mikirin idemu ini sesuai nggak dengan penontonmu. Sesuaikah dengan harapan penonton? Nah, ini menyangkut pertanyaan tadi. Kalau pertanyaan kita ngomong konten, kita mau bikin apa aja terserah, gitu ya. Base bikin dunia jamur, bikin dunia kulkas. Pertanyaan berikutnya adalah sesuaikah dengan harapan penonton? Kan gitu. Sesuai nggak sih dengan harapan penonton? Bagaimana agar dia sesuai dengan harapan penonton? Dia harus relate dengan kehidupannya. Penonton harus bisa mengidentifikasikan dirinya, nasibnya, cita-citanya, tujuannya, keinginannya, problemnya dalam film itu. Gitu. Maka lo udah relate tuh. Gitu loh. Kemudian berikutnya adalah ekspektasi kualitas. Ekspektasi style animasinya. Kalau sekarang yang lagi disuka adalah 2D, gaya-gayaan kayak iklan minuman itu, ozon apa itu, gaya-gaya mangga itu disuka, dan hasil riset menyatakan itu yang disuka, ya dibikin seperti itu. Gitu loh. Kalau ternyata kita merasa bahwa orang mulai bosan dengan gaya animasi yang sekarang, toh sekarang 2D mulai naik daun lagi karena 3D orang mulai bosan, gitu ya, maka kita bisa memilih 2D kan gitu. Atau memilih style yang lain.
Ternyata orang bosan sama 2D, bosan sama 3D, mereka suka dengan stop motion karena sesuatu yang baru. Maka sesuatu yang baru itu adalah modal juga untuk soal pencapaian komunikasi. Tahu dari mana itu semua? Ya riset gitu loh. Nggak ada kunci lagi riset. Kalau ikut acaranya di Toro, semuanya riset gitu loh. Riset nggak harus langsung berbiaya besar seperti tadi Toro bilang, udah besar, kecil-kecilan aja dulu. Dia punya duit 10 juta, dia riset. Lu nggak punya duit, riset aja, tanya ke teman-teman gitu kan. Kecil-kecilan dulu, nanya ke saudara, keponakan teman, dan sebagainya, cara untuk mencapai itu. Nah, kemudian adalah keunikan kontennya. Kalau kita mau masuk pasar lokal, kita membuat tayangan kita, style dan gayanya sama persis punya Disney, atau punya Nickelodeon, atau punya Pixar, maka itu kita bersaing sama dia tuh, gitu loh. Udah pasti kalah lah, kan gitu ya. Kita kalah pengalaman, kalah pengetahuan, kalah wawasan, kan gitu. Maka kita harus menawarkan sesuatu yang tidak ada di sana. Apa yang tidak ada di sana adalah konten lokal, muatan lokal. Yang lokal versi itu bukan realem animasi atau apa, tapi dia berhasil dengan memasukkan konten lokal. Nah, orang suka kan gitu loh. Itu kira-kira begitu ya, konten lokal. Konten lokal itu bukan harus gitu. Oh, gua harus cerita bawang merah, bawang putih. Enggak juga gitu, tapi kita bisa menemukan nilai atau bentuk atau apa. Seperti tadi gue bikin aku gitu ya. Gue menawarkan konten lokal mengenai anak laut di Indonesia Timur yang lokal banget kan gitu loh. Kepalanya rambutnya keriting, nanti kapal-kapal yang gitu tuh menawarkan lokal banget. Mudah-mudahan mereka mau gitu loh. Ya mudah-mudahan ini menjawab gitu ya. Saya pikir udah lengkap banget. Jadi ya, yang bisa saya tangkap adalah nilai-nilai universal itu terdiri dari value, terdiri dari relate, seperti itu ya Mas ya. Itu yang bakal dipahami semua orang ya. Terus mengenai tadi Mas mention medium 2D atau medium 3D, sepertinya itu jadi keputusan bisnis ya, bukan keputusan kreatif ya. Mau jadi 2D kayak, mau jadi 3D kayak. Kalau apa, sorry? Oh, ya sebenarnya kalau mau ngomong pahit ya Adi Toro juga udah ngomong kemarin adalah asal muasal kamu membuat sesuatu adalah keputusan bisnis dulu, sebenarnya begitu gitu loh. Maksudnya bisnis begini nih, bisnis bukan harus diterjemahkan dengan bahwa ini adalah dagangan gitu ya. Bisnis diterjemahkan dengan harus disuka oleh penonton kan gitu. Bisnis terjemahkan begitu aja dulu sesederhana. Ada penontonnya enggak ini kan gitu dulu gitu. Itu diterjemahkan sesederhana itu dulu gitu loh. Gue mau buat sesuatu yang penonton suka, yang ada penonton ya, risetnya penonton suka aja bikin ini, lu boleh tes dulu, boleh apa gitu. Oh ternyata suka ya lu bikin kan gitu. Jadi awalnya keputusannya bisnis gitu loh. Bahkan kadang-kadang ngecek dulu sukanya orang apa, baru kita pikirin kreatifnya apa ya gitu. Yang disuka tonton apa. Kemarin gue ada tawaran kerjasama nih dengan satu website apalah cukup handal gitu ya. Yang gue tanya gini, saya sih pengen tahu aja penonton yang disuka apa, nanti baru kita pikirin idenya Pak. Oh gitu, dibeberin sama dia, marketnya dia, baru muncul ide. Kan gitu, kan gitu loh. Baru muncul ide kan gitu loh. Gitu. Nah, tadi saya mau menambahkan satu kalimat. Memang bahwa kita harus memasukkan value-value yang internasional agar produk konten lokal kita jadi internasional. Tapi ada bahasa filosofis yang paling pas adalah membuat konten lokal menjadi tontonan internasional. Itu bahasa yang paling pas. Keren. Gitu ya, gitu. Ya. Oke. Gue paling jago bikin kali. Faktor umur. Pengalaman. Di kolom chat, kita pembahasan tentang teknis nih yang 6 episode kan Mas pernah ikut juga. Itu harus bikin skrip 6 episode ya. 6 episode full ya. Maksudnya beres. Jadi apa nih triknya 6 episode ini bisa teman-teman lagi mempersiapkan untuk paling tanggal 9 ya. Tanggal 9 Juni ini nih udah ya 3 minggu lagi. Ya, kita tuh lebih mudah banget menulis 6 episode itu. Begitu karakter kita udah tajam. Itu mudah sekali menulis episode-nya. Jadi memang kuncinya itu, penajaman karakter. Memang nanti dalam perjalanannya tiba-tiba lu butuh karakter baru.
tambahan gitu ya, bisa. Tapi begitu lo udah punya karakter utama tajam, opposite karakter tajam, troublemaker udah tajam, itu lebih mudah menulisnya gitu loh. Sangat mudah, karena kan kemudian yang kita pikirkan adalah cerita apa ya, kalau kasusnya si The Masses, kasusnya si The Freezer misalnya kan ceritanya, cerita apa ya yang membuat dia kemudian bisa apa namanya menyelamatkan kampungnya gitu kan. Oh ini ada kue hilang gitu kan. Oh kue hilang gimana ya kue bisa hilang? Oh gara-gara teledor nih si troublemaker kan gitu loh. Oh oke. Memang kenapa dia teledor? Oh ini dia mesti nganter kue. Nganter kue. Kenapa dia mesti nganter kue? Oh si Kowi. Kowi itu tukang bikin kue selalu baik. Kowi bikinin kue. Buat siapa? Buat Mr. Miner. Mr. Miner ini gadgeter, inventor, tukang nemuin. Berarti Koi pernah alat dapurnya rusak, dibetulin sama Miner. Memang tidak ada di dalam cerita. Itu hanya di intro di depan doang. Tapi kan itu ini jadi background pemikiran kita. Langsung kebayang ceritanya. Kemudian siapa yang nyuri ya? Baru gue nambahin karakter semut. Itu yang disebut dengan, kalau tim grup menyebutnya adalah incidental karakter. Baru gue tambahin semut, karena siapa yang nyuri ya? Wah harus dari luar nih yang nyuri nih. Siapa yang bisa masuk kulkas dari luar? Kemungkinan besar semut. Gitu kan. Oh semut bisa gitu kan. Nah, semut, udah. Tikus, kalau tikus kegedean gitu loh. Mas Nah, itu gitu. berapa? Jadi, kenapa? Per episodenya berapa menit itu Mas? 6 episode itu. Per episodenya durasinya berapa menit? AS? 7 menit. 7 Yang menit. punya, yang Freezer 7 menit. Freezer 7 menit. Gitu loh. Jadi, ya mau tidak mau memang karakter harus dimatangkan, ditajamkan, sesuai yang tadi gue bilang itu, tajamkan itu. Nanti cerita, ya tidak mudah mencari cerita, tapi akan sangat terbantu kalau karakter kita udah tajam, gitu loh. Kalau nyari ide itu bisa dengan cara... Ya, maksudnya... Kenapa Mas Rifan? Mas Rifan? Penajaman karakter Mas Chan ini belum ke visual ya teman-teman, tapi personanya ya, biodatanya seperti itu ya. Ya, nah yang tadi saya bilang, ya apa sih one-nya, apa sih point of view-nya, gitu, setiap karakter. Gitu. Ya memang dalam cerita nanti tiba-tiba lu, oh ini nggak cocok nih karakternya, gue rubah dikit, ya bisa. Tapi intinya, kalau 3 karakter itu udah ada aja, ini lu udah bisa bikin cerita, nanti nambah karakternya gitu. Terus gue kalau ide cerita tuh bisa gue ambil dari mana aja Mas Irfan, dari kehidupan sehari-hari gitu kan, bahwa itu sih pengalaman gue disuruh nganter apa waktu kecil jatuh kuenya gitu loh, pengalaman gue gitu. Gue pernah disuruh ibu gue nganter kue ke tetangga gue, ya gue nggak mau lewat jalan normal, terlalu jauh, gue jalan pintas jatuh, karena jalannya naik turun, ada got, harus lompat ya gitu-gitulah gitu ya. Nggak jauh-jauh. Gitu. Sumber cerita itu nggak jauh-jauh ya. Iya, jadi gue ambil aja dari sekitar kita gitu, coba dari kakak, adik, tetangga atau apa tuh pengalaman masih kecil, lalu kita adaptasi ke dalam karakter yang kita miliki itu, gitu loh, ke dalam realem animasi yang ingin kita buat, gitu. Dengan cara itu pasti otomatis akan relate dengan kehidupan orang, otomatis gitu kan. Semua orang pernah ngalamin anak kecil disuruh orang tuanya nganter apa bermasalah, lo ngalamin itu kan gitu loh, gitu. Mas Chan, jawab cukup kali ya. Jawab dengan singkat. Mendingan jadi penulis, produser, apa sutradara buat Mas Chan? Singkat, Mas. Kalau saya lebih senang jadi sutradara. Oke. Tapi yang nulis sutradara otomatis harus bisa nulis. Ya, sutradara itu kan storyteller. Jadi dia sebenarnya harusnya bisa nulis. Gitu loh. Dia bisa nulis, cuma dia nulisnya lewat gambar. Dia bisa nulis gitu, storyteller gitu loh. Gitu. Oke, Mas. Mas Chan kan udah... Tapi ada yang juga yang pengen jadi penulis doang, ya nggak apa-apa gitu. Mas Chandra kan udah banyak hilang Mas. Penulis nih, penulisan maksudnya. Jadi ada hal yang enggak waktu mentoring tim. Apa yang ditemukan hal baru tentang penulisan cerita dengan Mas Tim? Mr. Tim, sorry. Oh,
Sebagian sih kok udah tahu semua, cuma lupa gitu ya. Bagian kita udah tahu tapi lupa. Misalnya apa ya? Gue lupa. Jadi gini, banyak hal-hal yang gue udah paham tapi lupa atau tidak terpikirkan. Jadi waktu dia kasih tahu, oh iya kan gitu. Tapi yang paling penting buat gue adalah persoalan segmen usia. Kita tuh sebenarnya kurang paham bagaimana membuat serial animasi yang sesuai dengan segmen usianya. Jadi kasusnya waktu The Freezer sebagai contoh, kita membuat The Freezer itu untuk apa tuh namanya preschool. Terus dia bilang preschool itu ada dua, kata dia, below preschool, upper preschool. Beda. Below preschool 2-4 tahun, upper preschool adalah 4-6 tahun. Terus saya bilang, ini upper preschool. Gue bilang, enggak. Bentuk karaktermu itu buat below preschool. Anak upper preschool nggak suka karakter itu, terlalu nyunyu. Terlalu unyu-unyu kan gitu loh. Ya udah, kalau gitu below preschool. Ini sialan banget sih, Tim. Ya udah kalau gitu below preschool. Nggak bisa. Ceritamu terlalu kompleks buat below preschool. Gitu. Aduh. Tapi akhirnya benar. Akhirnya kita putuskan sesuai gambar. Oke, gambarnya Ferrani ini gambar unyu-unyu buat below preschool. Ceritanya kita simplify sedikit gitu. Tadi ceritanya lebih rumit daripada yang gue ceritain tadi itu. Gitu. Jadi begitu. Jadi itu pelajaran utama yang gue terima. Nah, below preschool ini gue share dikit sekali lagi. Monggo. Lanjutan sebenarnya. Ya. Nah, below preschool 24-6 tahun, upper preschool 4-6 tahun, 10, tapi dia ada irisan, yaitu 8-12. Gitu loh. Lalu ada juga 12-15. Kenapa? Ya, lanjutin. Ini irisan nih. School age itu ada 6-10, lalu 8-12. Lalu ada lagi umur 12-15. Tapi gue lupa istilahnya. Mungkin teen ya, tapi kayaknya bukan gitu ya. Ini masih apa ya, tapi mungkin ada di 12-15. Ini biasanya yang 12-15. Ini film-film yang sepertinya superhero kayak Ben 10, kayak gitu ya. Bobo Boy. Anak-anak umur segini itu dia nggak suka dikasih cerita kayak The Masis gitu, dia nggak suka itu. Walaupun sama-sama school age, nggak, The Masis itu upper preschool. Ya, cerita-cerita yang nggak ada, yang bukan superhero, anak-anak 12-15 tahun tuh nggak suka. 12-15 tahun tuh sukanya superhero. Jadi yang superhero punya super power, punya apa gitu. Itu yang begitu. Ini sih pembagian umurnya. Tapi nah, dengan memahami pembagian ini kita bisa bicara soal pencapaian komunikasi kita. Sebenarnya itu gitu. Nah, adalah kira-kira begitu gitu loh. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Berarti agak mirip ya premis dengan logline itu sama aja ya atau ada bedanya? Sama aja. Dramatik premis sama logline sama. Kalau premis enggak, karena premis itu beda dramatik premis. Dia harus ada pokoknya, harus ada goal ceritanya, dia pokoknya mesti ngapain, harus ada step dan hambatannya. Premis logline udah sampai seperti itu. Di BINUS kapan gue ngajar di BINUS ya, gue bilang ini logline, gue bilang. Jadi kalau teman-teman udah paham bahwa premis adalah ide cerita, maka kalian harus belajar menulis logline yang benar. Gitu loh. Tapi di beberapa workshop, gue ketemu mereka nulis premis aja, nulis logline nggak tahu, gitu kan? Nulis premis yang masih ide cerita, maka gue kasih tahu ada yang namanya dramatic premis atau logline, gue bilang begitu. Setelah lo nulis premis, dapat ide cerita, lo harus membuat itu menjadi unsur dramatiknya agar orang tahu ceritanya apa, serunya apa, kan gitu loh. Gitu, Mas. Oke, terjawab ya. Ya nanti
Kalau ditukar sama Daryl, habis ini mungkin Daryl akan lebih dalam lagi kali soal itu. Gitu. Najamkan. Kata ini nih, pertanyaan dari Ramadhani, berarti mesti ada penyesuaian antara bentuk visual design karakter dengan segmentasi story-nya. Begitu ya, Mas Chan? Benar. Sangat. Penting banget itu. Jadi lo harus mikirin anak kecil itu suka dengan gambar-gambar. Preschool itu apa, upper preschool suka dengan apa, below preschool suka gambar-gambar seperti apa, atau tarikan garis yang seperti apa, atau style seperti apa, lalu school age, lalu yang di atas school age yang di 12 sampai 15. Jadi itu penting banget gitu loh. Gitu. Oke. Mas Chan. Ada Daryl. Pertanyaan dari Mas Heru nih, dari Padang nih. Untuk animasi slapstick seperti Larva, Oscar, Oasis, apakah masih bisa dimasukkan ke upper preschool atau below preschool? Karena seperti yang saya lihat, animasi ini menggunakan komedi slapstick, menggunakan tindakan fisik untuk adegan gags-nya atau lucunya. Masuk kemana nih? Kalau lo itu dijual di AAS, mah itu nggak akan masuk preschool itu. Karena banyak violence itu nggak masuk gitu. Mungkin Daryl tuh bisa nambahin tuh kan, gue ya lampu rumahnya udah nyala tuh, udah nongol tuh. Menurut gue sih kita itu tidak kalau di AS ya itu nggak akan bisa masuk preschool, bahkan school age juga enggak. Jadi apa ya, seperti Shinchan aja itu nggak bisa school age sebenarnya itu, apalagi preschool, karena bercandaannya lain. Tapi mungkin buat orang Jepang nggak apa-apa gitu loh, tapi buat kita aja nggak enak nontonnya, apalagi si Nickelodeon itu. Iya. Bahkan seperti Tom and Jerry aja kan di ban gitu loh. Yeah. Kita seneng-seneng aja Tom and Jerry karena kita udah tua gitu loh. Tapi bahaya ternyata buat anak kecil gitu loh. Ya kalau kayak kata Pak Daniel, kalau itu ditiru gitu kan sama anak umur 4 tahun, itu kan dampaknya lebih mahal daripada biaya produksinya gitu loh. Gitu. Mas Daryl mungkin mau nambahin? Ya nanti mungkin Mas Daryl sudah hadir juga dan nggak kerasa Mas. Sesi dia aja ya. Jadi yang kegambar dari penjelasan Mas Chan itu, betapa serunya nanti proses mentoring sampai pitching. Jadi ini teman-teman nih kesempatan emas ya. Dan sesaat lagi langsung menyambung dengan materi Mas Daryl ya, masih tentang story that sells. Wah, benar ini story punya kuota yang lebih besar ya. Jadi Mas Chan, ini banyak calon peserta yang ada di sini ngikut event ini. Untuk penutup ada kata-kata yang akan disampaikan Mas Chandra kepada calon-calon yang mau ikut lomba, terutama mau ikut lomba AAS untuk penutup. Ya, yang pertama adalah happy problem. Happy problem. Happy problem. Waktu ikut AAS ini kalian harus open minded. Sebab kalau kalian nggak akan open minded, kalian stres. Kalian akan mendapat pengalaman yang luar biasa dari orang yang pengalamannya luar biasa. Kita belum lahir aja dia udah ngurusin animasi gitu ya. Tapi ini kan orang lama ya, jadi kadang-kadang dia suka keras kepala atau apa, tapi pada dasarnya apa yang dia sebutin itu sebenarnya benar. Jadi yang diperlukan buat teman-teman harus open minded, happy problem, jalanilah ini dengan suka hati karena ini adalah proses gitu loh. Jangan sampai beberapa kali ikut tuh ada yang waktu diprotes atau dikritik sama tim nangis, terus saya nangis ya, itu ya menurut gue jangan sampai begitu ya, karena ini proses belajar. Jangan dikira saya tidak bermasalah dengan tim, saya berantem terus sama tim gitu. Saya berantem terus sama tim, tapi no hard feeling. Saya berantem nih ya di diskusi, tapi no hard feeling. Jadi itu prosesnya. Itu sih dari saya, dan jalan ini happy problem. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa, yang susah
kuliah 10 tahun juga mungkin nggak memperoleh ilmu ini atau pengalaman ini. Gitu. Itu kali ya. Gitu. By the way, gue boleh tetap ikut kelasnya Daryl nggak sih? Daftar dulu Mas ke Mas Daryl, dia punya murid Mas. Boleh Mas, boleh. Oke. Gitu. Oke, Mbak Putri, rasanya udah cukup dari sesi Mas Chan. Ya, saya pikir kita harus langsung lanjut ya ke sesi selanjutnya. Saya Irfan, undur diri. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Chan. Kita langsung menuju ke sesi selanjutnya. Saya serahkan ke Mbak Putri. Oke. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Mas Maaf Chandra. kalau ada Pak kekurangan. Irfan.